والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang pahlawan yang pernah berjuang untuk memperjuangkan Islam di Granada. Pejuang ini atau pahlawan ini bernama Muhammad Al-Ahmar. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, terutama yang berkaitan mengenai Andalusia. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sekitar tahun 1240 Masehi, Spanyol yang Muslim sedang dalam keadaan terpuruk dan mengalami kekacauan. Negara itu sedang diperebutkan oleh raja-raja Kristen Eropa. Siapa di antara mereka yang paling kuat maka akan menguasai negara Muslim di Eropa tersebut. Padahal sebelumnya umat Islam adalah kelompok yang disegani oleh penguasa-penguasa Eropa. Keadaan demikian terus menyelimuti umat Islam di Spanyol sepanjang abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriah. Walaupun dalam keadaan terpuruk, negara Islam di Andalusia ini masih memiliki harapan. Mereka belum 100% tamat dan hanyalah meninggalkan sejarah. Saat itu muncullah seorang pahlawan besar yang bernama Muhammad bin Yusuf Al-Ahmar atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Ahmar dari Bani Al-Ahmar. Ia selalu memikirkan cara agar umat Islam ini bisa mengecap masa kejayaan kembali di benua biru tersebut. Ia terus memutar otaknya, mengumpulkan masalah-masalah dan mencari solusinya. Nah, peluang Muhammad Al-Ahmar dimulai ketika terjadi kekosongan kekuasaan di kerajaan Granada. Saat penguasa Granada wafat, sang raja meninggalkan kekuasaannya tanpa pengganti atau pewaris. Muhammad Al-Ahmar ini dibantu oleh rekan-rekannya dengan cepat bergerak dan mengambil alih kekuasaan yang kosong kala itu. Granada yang merupakan kerajaan terbesar di Andalusia ditambah sebuah wilayah kecil yang dikenal dengan wilayah Miria, ia siapkan untuk mengecap kembali kejayaan Islam di tanah Andalusia. Pada tahun 1244 Masehi, Raja Usitala, yaitu Ferdinand yang ketiga yang beragama Kristen, mendengar berita-berita tentang Muhammad Al-Ahmar. Ia mendengar tentang bagaimana rakyat Granada mencintai dan menghormati raja mereka ini. Ia juga mendapat kabar tentang semangat, kecerdasan, dan cita-cita raja muda ini untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Ferdinand pun mulai merasa terganggu dengan kabar-kabar tersebut. Ia khawatir kalau Muhammad Al-Ahmar akan menggagalkan ambisinya menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia. Oleh karena itu, Ferdinand berjanji kepada dirinya sendiri untuk menundukkan Muhammad Al-Ahmar. Nah, tidak menunggu waktu yang lama, Ferdinand segera mengirim pasukan besar untuk menyerang Granada. Dalam penyerangannya yang pertama, pasukan Ferdinand dengan mudah dipukul mundur oleh mujahid-mujahid Granada. Kedatangan mereka disambut dengan hujan panah yang membuat mereka mundur dan kalah. Nah, mendengar kekalahan pasukannya, Ferdinand semakin yakin bahwa Muhammad Al-Ahmar benar-benar merupakan ancaman besar. Ia memutuskan untuk berangkat berperang dan memimpin langsung pasukannya untuk menyerang Granada. Dengan peralatan yang lebih lengkap serta didukung penuh rakyatnya, sempurnalah persiapan Ferdinand yang ketiga ini. Disinilah kita dibuat takjub terhadap
langkah politik yang diambil oleh Muhammad Al-Ahmar manakala mengetahui persiapan yang dilakukan oleh Ferdinand yang ketiga. Nah, Muhammad Al-Ahmar ini sadar betul bahwa ia tidak akan mampu melawan pasukan yang dibawa oleh Ferdinand yang ketiga. Nah, Granada baru saja mulai bangkit dari keterpurukan yang mereka alami. Di atas kertas tidak mungkin mereka akan menang melawan kerajaan Kristen Kusitala yang sudah mapan. Sehingga Muhammad Al-Ahmar pun memutuskan untuk menyerah kepada Ferdinand yang ketiga, menyatakan tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Kusitala dan memberikan loyalitasnya kepada mereka. Muhammad Al-Ahmar bersedia membayar pajak yang ditetapkan oleh Ferdinand hingga saat yang belum ia ketahui. Raja Ferdinand yang ketiga ini pulang ke negaranya dengan kepala tegak dan sorak-sorai kemenangan. Mereka berhasil menaklukkan Granada tanpa mengangkat senjata. Nah, 10 tahun setelah Muhammad Al-Ahmar merelakan Granada tunduk kepada Kusitala, ia pun membuat keputusan yang sangat berani. Granada baru telah lahir. Granada yang kuat, yang memiliki benteng-benteng yang kokoh dan tentara-tentara yang tangguh dengan perlengkapan yang mumpuni, 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Masyarakat Granada hari ini juga masyarakat yang memiliki persatuan yang amat kuat. Mereka tidak lagi berbicara tentang kekuasaan, akan tetapi perbincangan mereka adalah tentang kemenangan. Dengan persiapan seperti itu, Muhammad Al-Ahmar mengumumkan penolakan pembayaran pajak kepada Raja Ferdinand yang ketiga. Ia enggan untuk tunduk di bawah kekuasaannya seperti yang telah ia lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Muhammad Al-Ahmar juga menggandeng rekan-rekannya dari Bani Marin dan raja-raja Afrika untuk sama-sama menghadapi kerajaan Kusitala. Penolakan tersebut ditandatangani Ferdinand dengan ekspansi militer. Pasukan Kristen Eropa itu datang dengan percaya diri yang tinggi karena ketidaktahuan mereka tentang Granada yang baru. Perang sengit pun terjadi, di mana Muhammad Al-Ahmar memimpin pasukannya menyerang pasukan musuh, menusuk dan mengayunkan pedangnya dengan kuat untuk menghantam musuh. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Yang ada di benaknya adalah menghabisi musuh sebanyak-banyaknya dan menghadapi kemenangan. Muhammad Al-Ahmar tidak berhenti maju menerobos dan mengayunkan senjatanya sampai ia mendengar ucapan, "Cukup wahai Panglima, tidak ada yang tersisa lagi dari pihak musuh." Muhammad Al-Ahmar dengan sedikit bingung sambil menjawab dengan suara keras, "Benarkah perang telah selesai?" "Benar wahai Panglima, kita menang alhamdulillah. Orang-orang kafir telah berlari kocar-kacir." Muhammad Al-Ahmar berteriak gembira, kita menang, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kaum muslimin pun turut takbir dan bergemuruhlah medan perang dengan kalimat takbir. Mengalah dengan perhitungan realistis bukan suatu kekalahan. Terlebih lagi masa-masa mengalah itu diisi dengan persiapan untuk menjemput kemenangan. Apabila kebijakan yang dilakukan Muhammad Al-Ahmar dilakukan pada zaman sekarang ini, mungkin akan mendapat banyak celaan dari banyak umat Islam. Umat Islam akan mengarahkan telunjuk mereka kepada Muhammad Al-Ahmar sembari mengatakan, "Mengapa engkau menyerah? Apakah engkau takut mati? Bukankah kita memiliki semboyan hidup mulia atau mati syahid? Tidak hidup hina dengan tunduk di bawah kekuasaan orang kafir dan membayar pajak kepada mereka." Tapi ternyata kebijakannya tersebut malah berbuah kejayaan bagi umat Islam di Granada. Kejayaan yang berlangsung kurang lebih 2 abad sebelum runtuhnya kerajaan Granada. Sama halnya dengan apa yang dilakukan sebagian negara-negara Islam yang baru mempersiapkan kekuatan militer mereka, membangun ekonomi yang kokoh, rakyat yang sejahtera, dan keadaan negara yang stabil dan makmur. Negara-negara ini tunduk sebagai antek Amerika atau takut kepada Amerika. Padahal bisa jadi ini adalah sebuah strategi. Sebagaimana Muhammad Al-Ahmar yang malah melakukan hal yang lebih parah dengan membayar pajak. Amerika dan Eropa saat ini adalah negara yang kuat, yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pula, memiliki militer yang tangguh, serta ekonomi yang mapan. Mengadakan konfrontasi dengan negara-negara barat secara terang-terang malah bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar terhadap negara Islam dan umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan barisan kaum muslimin, memberikan kekuatan atas musuh-musuh mereka, dan memuliakan kedudukan umat Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.